Apa jadinya jika sebuah roda bisa memantul seperti pegas? Bukan sihir, tapi fisika, dan jawabannya tersembunyi dalam gerak osilasi. Dalam dunia teknik, sistem seperti ini bukan hal aneh. Bayangkan sebuah roda yang berputar, terhubung ke pegas, dan bergerak maju mundur tanpa tergelincir. Tapi, seberapa cepat roda itu bergetar, dan bagaimana kita bisa mengetahuinya tanpa menghitung gaya satu persatu? Disinilah metode energi menjadi kuncinya. Sebuah cara yang elegan dan efisien untuk memahami sistem yang tampaknya rumit, hanya dengan memperhatikan bagaimana energi mengalir dan berubah bentuk. Bayangkan sebuah roda yang tidak hanya menggelinding, tapi juga berosilasi, seperti pegas yang hidup. Tapi tunggu dulu, bagaimana kita tahu seberapa cepat roda itu bergetar? Di sini kita punya sistem satu derajat kebebasan. Sebuah roda bermasa M terhubung ke pegas horizontal dengan kekakuan K. Roda ini tidak tergelincir, hanya menggelinding sempurna. Kondisi ideal ini disebut rolling tanpa slip. Tujuan kita jelas, menentukan frekuensi alami osilasi sistem ini dengan menggunakan pendekatan energi. Kita tahu bahwa sistem menyimpan dua bentuk energi utama. Energi translasi, T translasi sama dengan 1/2 mx, turunan pertama terhadap waktu kuadrat. Energi rotasi, T rotasi sama dengan 1/2 j theta, turunan pertama terhadap waktu kuadrat. Dan karena X sama dengan R theta, semua gerakan bisa dihubungkan menjadi satu persamaan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sistem ini divisualisasikan dalam gambar di samping. Gambar di samping adalah representasi sempurna dari sistem yang sedang kita hadapi. Bayangkan sebuah roda besar dengan jari-jari R dan massa M duduk manis di atas permukaan datar. Di sisi kanannya terpasang sebuah pegas horizontal yang menahan roda agar tetap berada di posisinya. Pegas ini memiliki kekakuan K dan ujung satunya terhubung ke dinding yang tidak bisa bergerak. Roda ini bisa bergerak maju mundur, namun juga bisa berputar terhadap pusatnya. Perpindahan horizontal roda dinyatakan sebagai X sebagai fungsi waktu, sedangkan rotasinya ditandai dengan sudut theta sebagai fungsi waktu. Karena memenuhi syarat rolling tanpa slip, maka ada hubungan langsung antara gerak translasi dan rotasi. X sebagai fungsi waktu sama dengan R dikali theta sebagai fungsi waktu. Artinya, setiap gerak putar menghasilkan gerak translasi yang sepadan, seperti tarian fisika yang sempurna antara dua bentuk gerakan. Mari kita telaah gambar ini seperti seorang insinyur memeriksa skema sistem dinamis. Karena setiap garis, panah, dan simbol punya arti yang penting. Di tengah gambar terdapat roda besar berbentuk lingkaran sempurna. Di dalam roda tertera label M yang menunjukkan massa roda, dan J yang menyatakan momen inersia, yaitu ukuran seberapa sulit roda itu untuk diputar. Dari sisi kanan roda, terhubung sebuah pegas horizontal menuju dinding tetap. Pegas ini dilabeli K yang melambangkan kekakuan, yakni seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk mengubah posisi roda. Sebuah panah horizontal dari pusat roda ke arah kiri menunjukkan X sebagai fungsi waktu, yaitu perpindahan linear roda dari posisi setimbang. Lalu, dari pusat ke tepi roda tergambar garis radius yang membentuk sudut theta, menunjukkan rotasi roda terhadap pusatnya. Untuk memperjelas, ditambahkan pula panah melengkung kecil yang menggambarkan arah putaran roda, yaitu theta sebagai fungsi waktu. Komposisi gambar ini bersih, teknis, dan simetris, sempurna untuk menunjukkan bahwa gerak translasi dan rotasi berjalan seiring dan tidak bisa dipisahkan. Bayangkan roda itu mulai bergerak, ia maju dan berputar. Tapi seberapa besar energi yang ia miliki saat itu? Energinya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, energi translasi karena pusat masanya bergerak. T translasi sama dengan 1/2 EM, X turunan pertama terhadap waktu kuadrat. Kedua, energi rotasi karena roda juga berputar terhadap sumbunya. T rotasi sama dengan 1/2 J, theta turunan pertama terhadap waktu kuadrat. Namun karena roda tidak tergelincir, gerakan linier dan rotasi
terhubung erat melalui persamaan. X turunan pertama terhadap waktu sama dengan R dikali theta turunan pertama terhadap waktu. Artinya semua bentuk gerak bisa dinyatakan hanya dengan satu variabel, EKS turunan pertama terhadap waktu. Ketika kita substitusi ke dalam persamaan energi rotasi, hasilnya T rotasi sama dengan 1/2 J per R kuadrat dikali X turunan pertama terhadap waktu kuadrat. Gabungkan energi translasi dan rotasi, kita peroleh energi kinetik total. T sama dengan 1/2 dalam kurung M ditambah J per ER kuadrat dikali X turunan pertama terhadap waktu kuadrat. Sistem ini ternyata menyimpan lebih banyak energi daripada sekadar massa yang bergerak lurus. Karena adanya rotasi, inersia efektifnya bertambah. Itulah sebabnya sistem ini terasa lebih berat untuk dipercepat. Apa yang terjadi saat sistem berada di puncak osilasinya? Pada saat itu, kecepatannya mencapai titik tertinggi dan energi kinetiknya berada di level maksimum. Karena X turunan pertama terhadap waktu sama dengan omega N kali A, kita bisa menuliskan energi kinetik maksimum sebagai T maksimum sama dengan 1/2 dalam kurung Nm ditambah J per R kuadrat dikali omega N kuadrat A kuadrat. Di sisi lain saat simpangan mencapai maksimum, yaitu X sama dengan A, energi disimpan sepenuhnya sebagai energi potensial pegas. U maksimum sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Dan karena tidak ada energi yang hilang, hukum konservasi energi berlaku penuh. T maksimum sama dengan U maksimum. Kita substitusikan kedua bentuk energi itu ke dalam satu persamaan. 1/2 dalam kurung M ditambah J per R kuadrat dikali omega N kuadrat E kuadrat sama dengan 1/2 KE kuadrat. Dan inilah titik di mana semua elemen sistem, massa, inersia, pegas, dan amplitudo, saling berperan dalam menentukan ritme alami osilasi. Saat semuanya disederhanakan, hanya satu pertanyaan tersisa. Seberapa cepat sistem ini berosilasi? Kita mulai dengan menyederhanakan persamaan energi sebelumnya. Hilangkan faktor yang sama di kedua sisi, M ditambah J per R kuadrat dikali omega N kuadrat sama dengan Ka. Dan sekarang kita selesaikan untuk omega N. Omega N sama dengan akar dari K dibagi dalam kurung Nm ditambah J per R kuadrat. Inilah yang disebut sebagai frekuensi alami dari sistem roda pegas. Nilai ini menunjukkan seberapa cepat sistem akan bergetar jika terganggu dari posisi setimbang. Perhatikan bagian bawah persamaan. Gabungan Nm ditambah J per R kuadrat dikenal sebagai massa efektif. Artinya, meskipun hanya ada satu benda, efek rotasi roda menambah beban dinamis dari sistem. Dan yang paling menarik, kita bisa sampai pada hasil ini tanpa menyentuh satupun gaya atau momen. Cukup dengan energi, kita telah merangkum seluruh dinamika sistem ke dalam satu persamaan yang elegan. Dan itulah bagaimana sebuah roda bisa mengajarkan kita tentang osilasi. Dari gerak translasi hingga rotasi, dari pegas hingga energi, semuanya berpadu dalam satu sistem sederhana yang ternyata sangat kaya makna. Dengan metode energi, kita bisa memahami dinamika tanpa menyentuh satupun gaya. Hanya lewat logika dan hukum konservasi, kita bisa menemukan jawabannya. Terima kasih telah belajar bersama.